bahan peledak tadi yang sudah meledak adalah 4, tersisa 3. Apakah ini kaitannya dengan bullying juga? Mungkin ada. Nah, anak saya ini ditulis di situ minta diusut secepat mungkin. Seperti itu. Saudara, hingga hari ini situasi di SMA Negeri 72 Jakarta masih sepi. Kegiatan belajar mengajar masih dilakukan secara daring. Pasca insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Jumat lalu, kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berlangsung. Namun diterapkan melalui sistem pembelajaran jarak jauh atau daring. Pintu pagar SMA juga tertutup rapat dan dijaga oleh POM TNI Angkatan Laut. Meski begitu, saudara, beberapa guru terlihat masuk ke sekolah pada pagi hari ini untuk memandu pembelajaran daring. Ya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pemerintah Pemprov Provinsi DKI Jakarta akan mendukung sepenuhnya segala kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta. Pemerintah berharap kejadian tersebut tidak terulang kembali. Tentunya pemerintah DKI Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk mengatasi agar persoalan yang terjadi di SMA 72 tidak terulang kembali. Intinya adalah memang ini tidak boleh terulang kembali, sehingga apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Jakarta akan memberikan support dukungan sepenuhnya. Konten kekerasan diduga menjadi pemicu pelaku ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta menjalankan aksinya. Ini diungkap Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri. Namun, Kapolda memastikan anak yang berkonflik dengan hukum itu tidak terkait dengan jaringan tertentu. Sementara, Densus 88 Anti Teror mengungkap pelaku kerap mengunjungi situs yang berkonten kekerasan. Berdasarkan keterangan yang kami himpun, ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Selain itu, kami juga bersama Densus 88 Anti Teror telah menganalisis rekaman CCTV, ponsel, serta aktivitas daring ABH yang terlibat untuk mendalami motif dan latar belakang yang bersangkutan. Yang bersangkutan juga memiliki motivasi dendam, gitu. Dendam terhadap beberapa perlakuan terhadap yang bersangkutan. Nah, di sini dia mencoba untuk mencari, bahkan di situs website, bagaimana orang-orang itu meninggal dunia atau mengalami kecelakaan atau mengalami kekerasan secara keji maupun dengan berbagai tingkatannya gitu. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI memberikan atensi penuh soal pengawasan konten di media sosial. Pengawasan tak hanya aktivitas di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Yakni perlu diperkuat proteksi anak dari konten-konten negatif di media sosial. Tadi karena disampaikan oleh pihak cyber bahwa ada konten-konten yang juga bermuatan negatif karena mengandung, karena terkait dengan kasus ini adalah bermuatan kekerasan, ini tentu juga menjadi atensi kita untuk menguatkan proteksi pelindungan anak dari berbagai konten negatif, yaitu salah satunya adalah kekerasan dan tentu muatan negatif lainnya, misalnya pornografi, misalnya judi online, dan lain sebagainya. KPAI juga meminta pihak sekolah dan keluarga tidak boleh abai dengan kesehatan mental anak-anak. Tim Liputan, Kompas TV. Kita bergabung dengan dua jurnalis Kompas TV, Putri Oktaviani dan juru kamera Bimo Wicaksana, serta rekan kami Ariel Wiranata di SMAN 72 Jakarta dengan juru kamera Veriska Immanuel. Pertama kita menuju ke Mapolda Metro Jaya, sudah ada rekan Putri Oktaviani. Okta, untuk saat ini siapa saja saksi yang telah diperiksa oleh pihak kepolisian, terutama penyelidikan terkait dengan kasus ledakan di SMAN 72?
Selamat siang Juno dan juga saudara. Saat ini sudah ada sekitar 16 orang saksi yang diperiksa oleh polisi. Di antaranya ini adalah mereka menjadi korban, siswa, guru, maupun juga bahkan keluarga dari anak berkonflik dengan hukum atau yang diduga terlibat dalam aksi ledakan di SMA 72 Jakarta. Tetapi Juno dan juga saudara, memang ABH ini masih dalam proses pemulihan sehingga kita pun juga masih menantikan bagaimana penghimpunan keterangan lebih lanjut dari ABH ini oleh polisi, karena tentunya perlu didalami soal bagaimana barang bukti yang ditemukan, termasuk juga barang bukti yang ditemukan di sekolah ataupun juga di rumah dari ABH tersebut. Karena Juno dan juga saudara, diketahui dalam insiden atau peristiwa tersebut ini ada 7 bom yang disiapkan, sementara hanya 4 yang berhasil diledakkan dengan kekuatan rendah. Ini ada di area sekolah, begitu seperti di masjid maupun juga di bank sampah. Termasuk juga polisi juga sudah mengantongi bagaimana CCTV. Kemudian juga ada beberapa barang bukti yang diamankan seperti serpian plastik, 2 kawah ledak, paku, potongan tas, baterai, switch rocker, dan lain sebagainya. Ini yang tentunya nanti kita nantikan bersama bagaimana hasil pendalaman maupun juga keterangan yang diberikan oleh anak berkonflik dengan hukum itu. Kemudian Juno dan juga saudara, sampai dengan saat ini dari hasil pendalaman polisi diketahui bahwa ABH itu melakukan atau bertindak secara mandiri dan tidak terhubung dengan jaringan teror tertentu, sehingga tindakan yang dilakukan ini tidak dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme atau murni tindak kriminal umum. Jadi memang ABH ini diduga terinspirasi dari berbagai kasus kekerasan di luar negeri. Dia juga sebagai pribadi yang tertutup, tidak bersosial atau jarang berinteraksi, sehingga merasa kesepian, tidak punya tempat berkeluh kesah dan terdorong untuk melakukan aksi kekerasan. Hingga saat ini Juno dan juga saudara, dari hasil konferensi pers yang disampaikan sudah ada sekitar 96 orang korban, di mana diantaranya ini sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, sementara beberapa diantaranya ini masih mendapatkan perawatan medis. Dan polisi ini juga memastikan bahwa hak anak dalam hal ini adalah baik ABH maupun juga korban ini akan dipenuhi karena memang masih di bawah umur. Kemudian jika ditanyakan soal dari mana ABH ini mendapatkan sumber bahan peledak yang digunakan dalam aksi ledakan di SMA 72 beberapa hari lalu, ini juga kita masih nantikan bersama, menantikan bagaimana kondisi dari ABH tersebut sudah selesai dalam penanganan medis yang saat ini sedang dilakukan. Juno? Si rekan Putri Oktaviani dari Mapolda Metro Jaya. Kita menuju ke SMA Negeri 72 Jakarta, sudah ada rekan Eril Wiranata. Dan Eril, untuk saat ini seperti apa kondisi di SMAN 72? Apakah saat ini belajar mengajar di sana masih dengan daring atau dalam jaringan? Ya Juno dan saudara, sejak pagi hari di SMAN 72 Jakarta masih terpantau sepi, yang dimana memang sistem belajar mengajar masih dilakukan secara jarak jauh atau online atau daring, yang dimana hanya guru saja yang hadir di SMAN 72 Jakarta untuk memandu dari aktivitas belajar mengajar. Dan selain itu juga memang untuk keadaan ini tertutup rapat untuk di SMA 72 Jakarta, dan di depan dari pintu gerbang pun sudah dijaga baik dari pihak sekolah, lalu kemudian juga dari polisi militer TNI Angkatan Laut, yang dimana juga mereka diharuskan untuk mengisi terlebih dahulu buku tamu atau kunjungan jika ingin memasuki dari SMA 72 Jakarta. Dan selain itu juga sebelumnya saya melihat adanya kendaraan Sapa atau mobil milik Pemprov DKI Jakarta, yang dimana untuk trauma healing yang diberikan kepada siswa atau siswi pasca kejadian ledakan yang terjadi pada hari Jumat lalu. Dan selain itu juga saya sempat melihat adanya siswa yang mengatakan bahwa ia hadir untuk melakukan bimbingan konseling kepada psikolog yang sudah disediakan. Memang setelah kejadian hari Jumat tersebut disediakan dari psikolog untuk melakukan trauma healing. Dan selain itu juga beberapa materi yang menjadi berikan untuk kepada para siswa dan siswi SMA 72 Jakarta terkait dengan trauma healing untuk kesiapan mereka menuju kesiapan untuk hadir secara offline. Dan sebelumnya juga dari Gubernur Pramono Anung mengatakan bahwa sudah membebaskan untuk melakukan kesiapan belajar mengajar secara offline, melihat dari kesiapan siswanya, karena dikatakan hingga saat ini polisi sudah melengkapi dari data-data yang dibutuhkan, sehingga SMA 72 Jakarta dinyatakan sudah aman dari ancaman. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Eril Wiranata dan juga Feriska Immanuel dari SMAN 72 Jakarta. Dan sebelumnya ada rekan Putri Oktaviani dan juga Bimo Wicaksana dari Mapolda Metro Jaya.